stunting adalah masalah gizi kronis yang terjadi pada anak-anak, ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan standar usia mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kasus stunting adalah: yang pertama, gizi buruk pada ibu hamil dan anak. Artinya, ibu yang kurang mendapat asupan gizi yang baik selama kehamilan beresiko melahirkan anaknya dengan berat badan yang lahir rendah. Itulah kenapa menjadi salah satu faktor resiko stunting. Yang kedua, akses terbatas ke pangan bergizi. Beberapa daerah di Sumatera Selatan masih memiliki keterbatasan dalam akses ke pangan bergizi dan seimbang, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang gizi. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pola makan sehat bagi anak-anak masih terbatas. Inilah kenapa mereka belum dapat berkontribusi pada praktek pemberian makanan yang tidak optimal. Yang keempat, faktor lingkungan dan sanitasi. Artinya, kurangnya akses terhadap sanitasi yang baik, air bersih, dan fasilitas kesehatan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak, serta penyakit infeksi yang sering terjadi di daerah dengan sanitasi buruk dapat mengganggu penyerapan gizi. Yang kelima, pengasuhan anak yang kurang optimal. Artinya, pola pengasuhan anak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip gizi, seperti tidak memberi makanan pendamping ASI yang tepat pada usia mereka yang sesuai. Itulah kenapa dapat berperan dalam tingginya angka stunting. Cara menangani kasus stunting. Yang pertama, peningkatan akses dan kualitas gizi ibu hamil dan anak, seperti memberikan edukasi tentang pentingnya konsumsi gizi seimbang selama kehamilan dan setelah melahirkan. Yang kedua, menyediakan suplemen gizi untuk ibu hamil dan anak-anak balita, seperti tablet tambah darah untuk ibu hamil dan vitamin A untuk anak-anak. Yang ketiga, meningkatkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, serta memperkenalkan makanan pendamping ASI yang bergizi. Yang kedua, meningkatkan akses pangan bergizi. Artinya, pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam meningkatkan distribusi pangan bergizi ke daerah-daerah dengan keterbatasan akses. Inilah kenapa termasuk pemanfaatan pangan lokal yang bergizi seperti ikan, sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi, seperti meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, untuk pemeriksaan kehamilan, kelahiran, dan tumbuh kembang anak. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur sanitasi dan menyediakan air bersih untuk mengurangi risiko penyakit yang dapat memperburuk kondisi gizi anak. Yang keempat, pemberdayaan edukasi masyarakat. Artinya, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan pemberian makanan bergizi untuk anak, seperti menyelenggarakan program-program penyuluhan dan pelatihan untuk orang tua dan masyarakat tentang gizi, pengasuhan anak yang baik, serta pentingnya pola hidup sehat. Yang kelima, kolaborasi antar sektor. Artinya, penanganan stunting harus melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, dan infrastruktur. Sinergi antar pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta masyarakat itu sendiri sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Indah Syakila dan rekan saya Rania Aurelia Talita. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Rina sebagai narasumber kami dari Rumah Sakit Bari. Di sini kami ingin bertanya tentang pencegahan stunting. Menurut Ibu, definisi dari stunting itu apa? Kalau stunting sendiri itu sebenarnya gagal tumbuh pada anak-anak, terutama usia di bawah 2 tahun, dan ditandai dengan tubuhnya yang lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Itu kalau untuk definisinya. Untuk penyebab utama dari stunting ini apa, Bu, di Indonesia? Kalau penyebab utama dari stunting itu sendiri biasanya karena faktor gizi. Faktor gizinya bisa dipengaruhi oleh penyakit, misalnya anaknya yang sakit-sakitan, ada riwayat penyakit sebelumnya seperti TBC, kayak gitu, atau mungkin pola asuh ibunya yang salah. Dan juga kemungkinan juga akibat sanitasi yang kurang juga bisa mempengaruhi, jadinya anaknya bisa menjadi stunting seperti itu. Kalau untuk dampak jangka panjang
bagi anak yang terkena stunting itu bagaimana? Sebenarnya untuk stunting, jika anaknya di bawah 2 tahun, masih bisa dikejar dengan perbaikan gizi. Namun jika sudah terjadi di atas 2 tahun, kemungkinan akan mempengaruhi perkembangan otak pada anaknya. Jadi semuanya gagal tumbuh, termasuk juga bukan cuma fisiknya saja, termasuk perkembangan otak dan kognitifnya ke depan seperti itu. Ada nggak program dari pemerintah maupun di luar pemerintah untuk pencegahan stunting? Kalau untuk stunting sendiri sudah jadi fokusnya pemerintah, terutama Kemenkes, sudah masuk ke dalam program nasional di sasaran 4 itu tentang stunting. Jadi setiap pemerintah daerah dan juga pusat punya satu tim stunting namanya, yang biasanya terdiri dari tim dokter dan juga semua tim dari pemerintah, termasuk dinas sosial nantinya. Jadi ini sudah jadi program pemerintah dan diusahakan benar-benar bisa mengatasi tentang stunting untuk anak-anak seperti itu. Jadi kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri, pada awal sebelum adanya program nasional tentang stunting, memang ada beberapa anak yang ditemukan stunting dan sekarang sudah mulai membaik kondisinya. Seperti itu. Kalau di Sumatera Selatan Ibu, ada nggak yang perlu diperbaiki dari program stunting? Iya, sebenarnya sih karena faktor kemiskinan ekonomi yang rendah seperti itu. Jadi kalau kita mau bahas masalah stunting ini sudah sangat luas sekali, bukan cuma kesehatan aja, tapi sebenarnya harus diperbaiki dari ekonominya dulu. Jadi kalau udah status ekonominya baik, biasanya ibu-ibunya juga lebih terbuka wawasannya dan juga mampu memberikan anaknya sesuai dengan gizi yang dibutuhkan dalam pertumbuhannya seperti itu. Jadi memang kalau stunting itu jadi fokus pemerintah tuh bukan hanya untuk dalam bidang kesehatan, di sanitasinya juga untuk anak-anak yang tinggal di daerah kumuh seperti itu, dan juga dikasih semacam bimbingan juga untuk ibu-ibunya supaya tahu nih gimana ini caranya gizi yang baik untuk anak, jadi yang bisa mencegah stunting untuk kedepannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah dapat membuat program atau memperbaiki perekonomian masyarakat terlebih dahulu. Karena jika perekonomian masyarakat lebih baik, mereka akan dapat mencegah stunting terhadap anak mereka dengan memberikan gizi dengan baik. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit untuk mengadakan penyuluhan atau edukasi tentang bahayanya stunting dan cara mencegah stunting dengan baik. Akademisi dapat berperan penting dalam mengatasi stunting melalui beberapa cara. Yang pertama, penelitian, yang kedua edukasi, yang ketiga kolaborasi, yang keempat advokasi kebijakan, yang kelima pengembangan kurikulum, dan yang keenam pelatihan. Pemerintah dan pihak swasta tidak hanya berperan dalam satu titik atau di bidang ekonomi, tetapi pemerintah juga mendukung di inovasi teknologi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan struktur yang teratur. Selain itu, pihak swasta bisa memberikan kondisi yang signifikan dalam mengurangi angka stunting di Sumatera Selatan. Stunting dapat dicegah dengan peran aktif komunitas masyarakat dalam edukasi, dukungan sosial, dan memperdayaan masyarakat. Salah satu contoh perannya yaitu mengedukasi keluarga tentang pentingnya pola makan sehat, gizi seimbang, dan praktik kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.